Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Teman-teman, ini ada Mas Budi ya, Mas Budi Bacang istilahnya. Beliau tuh mengenakan Brompton ya. Saya heran gitu loh, pertama-tama saya nggak ngeliat, rupanya dia elektrik loh. Di depannya tuh ada baterai teman-teman, baterai ya. Baterai dan kurang ajar juga Budi. Dengan tenangnya deh, baru saya tadi nanjak, saya udah ngos-ngosan di tenang aja dia. Mas Budi gimana komennya Mas Budi? Selamat jalan ini. Wah, selama tanjakan-tanjakan, Yeah. selama perjalanan, Ya, kita menggunakan tenaga itu hanya 50-60%. oke. Sebenarnya saya kemarin tuh kram, tapi hari Oh, iya? ini saya full pakai elektrik, Nah, jadinya sangat membantu. Tanjakan juga anteng, oke. datar juga oke. Oke. Saya habis nanjak ya lumayan. Teman-teman berkumpul di sini untuk istirahat sejenak ya, mengambil napas ya. Ini juga capek banget. luar biasa. Nah, Alhamdulillah. khusus untuk ini nih, Mas Budi, gimana nih? Sally Brompton yang pakai baterai. Kebetulan tadi nanjaknya agak berat, terpaksa giginya saya pindahkan ke yang lebih besar, dan power baru ditambah pakai pakai throttle. Kaki itu nggak kuat, jadi harus pakai throttle tambah speed giginya dibuat yang ringan. Itu cukup membantu Mas Budi. Oh, cukup, sangat cukup. Cukup ya. Tadi yang saya rasakan memang juga bebannya juga berat ya. Lumayan ya. Memang dengan baterai ini sangat membantu sekali ya Budi. Sangat membantu. Oke, sip ya. Siap. Sukses. Oke teman-teman, ini Mas Budi, sahabat saya yang selalu memberikan kesehatan kepada kita semua sebelum gue. Mas Budi, tadi udah ngelewatin beberapa tanjakan. Maaf, Pak Budi bisa dibuka supaya wajahnya terlihat sedikit. Nah, Mas Budi. Itu banyak sekali tanjakan, tapi yang kelihatannya berat dua tadi. Ada dua tanjakan. Nah, ini sebenarnya pedal assist, tapi bisa juga pakai throttle. Nah, tadi kalau saya pakai pedal assist agak lambat. Supaya cepat throttle-nya saya mainkan, jadi tambah cepat kecepatannya. Kan begitu cranknya muter baru dia jalan motornya, motor listriknya. Jadi saya pakai throttle buat tambahan, jadi tanjakan aman aja. Itu tambahan informasinya. Mas Budi, ini lihat di situ ya, ada ya. Ini barangkali ya. Ini baterainya Oke. dan juga kontrolernya. Ada controller teman-teman. Loh, ada controller teman-teman. Controller. Heeh. Nah, ini baru Motorized. dinamonya, dinamo listriknya. Ini teman-teman terus terang ya agak nipu, terus terang saya agak nggak kurang update ya. Saya tuh nggak tahu loh, kok Brompton tuh ada fasilitas yang seperti ini teman-teman ya. Nanti untuk lebih lengkapnya ya saya mau shoot lebih lengkap ya di rumah Mas Budi ya, supaya saya juga bisa makan masakan Mas Budi. Beliau juga terus terang ya. Siap. Ya luar biasa nih terus terang ini. Senang masak itu ya Mas Budi ini. Sehingga kita juga pernah berkunjung ke rumah Mas Budi dihidangin dengan berbagai masakan beliau ya. Oke, kita ketemu di rumah Mas Budi ya. Oke. Terima kasih. Siap. A few moments later. Selamat pagi, menjelang agak siang teman-teman semua, Danis baik. Apa kabar? Mudah-mudahan pada pagi ini semuanya sehat. Saya jalan-jalan sengaja ya, ingin menjumpai rumah Budi ya, sahabat saya, sama-sama alumni dari satu alma mater lah, oke. Jadi pada pagi ini saya sudah sampai nih teman-teman ya.
di rumah Om Budi ya. Oke teman-teman, ada sesuatu yang menarik ya, yang sama-sama ya, kita juga berkumpul di MGWS ya. Tapi Om Budi ini salah satu ya, koleksi sepedanya itu sepeda Brompton teman-teman ya. Bromptonnya juga dicoba waktu itu ya ke lokasi yang cukup jauh ya. Kita jalan-jalan lah ya, ke lokasi Yogyakarta ya. Nah ini yang istimewanya Bromptonnya itu memakai motor listrik teman-teman. Nah inilah teman-teman. Jadi pada pagi ini saya akan menemui Mas Budi ya. Kita ngobrol-ngobrol lah ya, supaya ada hal-hal yang bisa kita bersama dengarkan dari Mas Budi. Gimana kesan-kesan Mas Budi ya setelah mencoba Bromptonnya itu melalui berbagai rute yang lumayan lah di Jogja kita jalan-jalan. Oke teman-teman, mari kita masuk ke rumah Mas Budi. Oke teman-teman, ini rumah Mas Budi. Kebenaran tadi sudah saya itu sapa Budinya ya. Oke, di handphone beliau ada. Nah ini teman-teman, Mas Budi telah menyambut saya di depan rumahnya. Apa kabar Mas Budi? Alhamdulillah. Inilah Mas Budi teman-teman ya. Selamat Teman-teman datang. ya. Oke, pada pagi ini kita akan bersama ya. Ini mungkin nih ya, suatu yang agak berbeda ya. Karena rumah beliau ini ya kelihatannya asri ya. Asri dan mojok enak sekali. Nah ini teman-teman, sekedar aja beliau tuh hobi sini VW Beetle teman-teman, ini koleksinya teman-teman. VW Beatles ya, ada gambar-gambarnya itu tuh, lihat tuh teman-teman. Nah inilah sekedar nuansa rumahnya ya. Nah ini VW Beetle ya, yang memang ya antik lah ya. Oke teman-teman ya, kita bersama-sama akan membahas. Ya, selamat datang. Wah ini. Monggo Om. Nah, ini apa nih? Jadi, yang bisa dibantu apa nih? teman-teman, kita kapan minggu lalu ya ke Jogja ya? Iya, minggu lalu. Nah ini teman-teman, kita minggu lalu lumayan nih anggotanya juga, videonya juga nanti akan kita edarkan. Kita ke Jogja. Nah, saya juga waktu itu dapat kabar dari ketua kita, Om Bowo ya, bahwa rutenya oke lah, ada tanjakannya bervariasi lah ya, dengan berbagai kondisi jalannya. Nah, karena ada satu teman saya yang membawa sepeda lipat ya, kebetulan itu ya, Mas Gatot ya, Om Gatot. Loh, kalau gitu saya juga bawa sepeda lipat aja kayak yang lain. Rupanya Mas Budi juga nggak mau kalah teman-teman. Mas Budi ini, Om Budi ini membawa sepeda lipat juga. Nah ini teman-teman, sepeda lipatnya nih teman-teman ya. Seperti kita tahu ya, sepeda lipat ini sepeda lipat Brompton teman-teman ya, Brompton ya. Nah, barangkali ini suatu sepeda yang sangat terkenal sekali di Inggris ya. Nah, untuk sejarahnya ya, saya pernah teman-teman ya, waktu itu berjalan dengan istri saya ya ke daerah Serpong ya. Di situ ada galeri, salah satu galeri. Nih cerita dulu Mas Budi ya. Galeri sepeda yang cukup besar, yaitu di Rodaling. Nah, sebelum masuk Rodaling itu ada ini Mas Budi. Satu toko sepeda ya waktu itu ya, kurang lebih 7-8 tahun lalu ya, yang agak kecil. Nah, saya kan iseng ya masuk ke dalamnya, saya lihat koleksinya demikian rupa ya. Nah, saya tertegun, ini ada sepeda antik rupanya nih. Saya nggak ngeh. Memang pada saya itu saya nggak memperhatikan Brompton, tapi sepedanya kayaknya antik nih, antik ya. Terus bentuknya juga kurva, loh, ini sepeda lipat ya, loh lipatnya gimana saya pikir. Nah, saya pada itu nggak terpikirkan bahwa ini sepeda lipatnya seperti apa. Tapi oke lah, teman saya tanyakan harganya, loh kaget saya. Sepeda lipat kan biasanya di bawah 5 juta, ini teman-teman di atas 13 juta teman, kok bergeser gitu ya, antara 13-15 juta lah. Loh kaget saya, kok mahal banget gitu. Rupanya itu buatan Inggris teman-teman. Oke, nah itulah Brompton. Jadi saya udah mengenal Brompton pada saat belum terkenal Mas Budi ya, di toko itu. Dan serinya juga begitu, mungkin belum pakai triple ya, pakai triple external triple ya, dengan internal belum. Oke teman-teman, jadi kita pada pagi ini ya cobalah ya, kita akan membahas sepeda Brompton Mas Budi ya, dan gimana beliau istilahnya memperoleh historicalnya sepeda ini sampai kebetulan ya, beliau juga melengkapi ya dengan motor listrik ya, ini ya, listrik demikian rupa. Oke, untuk pertama Mas Budi ya, saya terima kasih banyak kepada Mas Budi yang sudah memberikan kesempatan ya untuk mengevaluasi ya Brompton ini. Mas Budi, kira-kira gimana sih nih? Pertama dulu saya tanya nih, Mas Budi tertarik ke Brompton gitu loh.
Silakan. Ya, saya tertarik Brompton itu karena saya sering lihat sepeda ini. Terus saya lihat, lipatnya kok simple sekali gitu. Iya. Jadi saya cuma lihat simpelnya. Oke. Terus saya mikir, ini simple sekali. Jadi masuk mobil tuh gampang sekali. Saya perhatikan juga, saya juga punya dahon. Ini ngelipatnya susah sekali gitu loh. Terus kemudian saya berkali-kali, kalau ini kan langsung cepet gitu. Iya. Langsung masuk mobil gampang. Oke. Saya angkat gampang. Terus saya coba naik kereta, ini enak sekali gitu. Sampai saya pernah ke Jawa Timur pakai ini juga. Oke. Ke Semarang saya bawa ini juga. Oke. Ke Jogja saya bawa sampai naik kereta gitu. Jadi Oke. kemarin kalau ke Jogja itu saya lihat, ini nggak ada masalah kelihatannya naik Brompton untuk Oke. touring ini. Iya. Gitu. Tapi memang ada sesuatu yang lain ini. Gitu. Kemudian ini. Jadi memang saya tambahkan electrical supaya saya tidak ketinggalan jauh. Sebenarnya intinya itu karena memang ada tanjakan, ada turunan dan juga landai. Nah, ini Mas Budi kan sekarang tuh banyak ya. Saya memang Brompton itu jadi adalah berbagai komunitas-komunitas yang kuat ya, yang saling menginikan ya. Kira-kira Mas Budi ikut komunitas atau mandiri atau sekedar memang dari sisi teknis aja ingin memiliki Brompton ya, atau ada hal yang lain yang membuat Mas Budi itu firm gitu dengan Brompton? Saya cuman tertarik dengan lipatannya. Kalau memang komunitas saya sendiri, tapi saya juga pernah ikut touring di Bali sama Om Gatot juga. Oh iya? Diajak Om Gatot, jadi komunitas Brompton yang namanya Bogi. Oh, Bogi. Brompton Owner Group Indonesia. Waduh, itu besar waktu itu ya, Mas Budi ya? Besar waktu itu berapa tahun yang lalu, saya ingat itu 3 tahun yang lalu mungkin di Bali gitu. Saya ikut itu di situ. Nah, habis itu ya sudah saya tetap mandiri gitu. Jadi waktu itu ada kesempatan berikutnya, tapi begitu karena COVID saya jadi nggak ikut karena memang juga batal dengan sendirinya gitu, touring rame-rame dengan Brompton. Oke, Mas Budi gini, tadinya ya menurut sejarahnya dari penciptanya juga, nama saya lupa namanya tuh, orangnya kepala apa aja ini, agak kurang rambutnya di sini, agak situ ya penciptanya itu ya. Saya lihat sejarahnya, tadinya memang diciptakan memang seperti yang Mas Budi sampaikan itu untuk sepeda yang mudah ya, mudah dilipat dan lain-lain. Tapi penggunaannya itu tadinya ya ditujukan untuk urban, Mas Budi. Ya. Urban, jadi artinya tuh sekitar kota, pinggir-pinggir sedikit lah ya, untuk memudahkan gitu loh. Memakai moda transportasi apa aja dia akan lanjut gitu loh. Nah, kalau Indonesia kan beda nih Mas Budi. Aneh gitu, dengan komunitas itu aneh. Brompton itu malah dipakai antar kota, antar provinsi. Nah, gimana kesan Mas Budi sebagai owner dari Brompton untuk menyikapi hal yang seperti itu? Gimana Mas Budi? Kalau saya terus terang, saya nggak sanggup. Misalnya antar kota, antar provinsi naik Brompton gitu loh. Wah, itu berat gitu. Karena memang ini memang buat urban gitu loh. Jadi memang untuk naik kereta, turun dari kereta di kota, ke kantor, pulang. Nah, itu memang aktivitasnya seperti itu. Nah, itulah. Jadi kalau saya jauh-jauh, saya nggak sanggup. nah ini teman-teman ya. Jadi memang ya, kalau orang Indonesia itu aneh Mas Budi ya. Bukan aneh, artinya itu punya suatu selera tertentu lah ya, yang membuat hal-hal tertentu pun jadi bisa gitu loh. Contohnya ada Minion ya. Minion ya, ada apalagi statusnya itu yang agak sepeda itu rangkanya banyak kecil tuh. Ya itulah Sukel ya. Itu kelihatannya dibikin sedemikian rupa jadi untuk sepeda yang jauh Mas Budi. Dan saya juga memang ya ngelihat gejala ini ya oke aja ya, tapi ya itulah Indonesia Mas Budi. Indonesia itu ingin selalu memberikan suatu terobosan baru apapun juga bentuknya daripada suatu hobi Mas Budi ya. Mas Budi gini Mas Budi. Kembali lagi ya kepada profil ya Brompton ini ya. Terus terang ya. Sekarang ini kan Brompton tuh dibebankan dengan berbagai aksesori ya. Nah, yang utamanya itu ya, itu memakai motor listrik. Saya terus terang, saya kan agak ketinggalan juga ya, ketinggalan info ya. Saya terus terang baru ngeh ya, Mas Budi naik Brompton listrik itu setelah saya perhatikan, loh, kok ini gede, ininya besar. Wah, ini pasti motor listrik nih. Itu pun waktu terakhir Mas Budi ya. Waktu kita jalan di Jalan Tamrin Sudirman ya dengan MWS ya. Nah, itu mulai saya evaluasi itu. Nah, karena saya tertarik, nah nanti mungkin ke Jogja sekalian. Ini rekaman balik ya. Waktu rekaman balik kita rekam, Mas Budi demikian mudahnya ya melewati tanjakan-tanjakan dan lain-lain lah. Mas Budi, balik lagi. Mas Budi ngelihat perlunya Brompton ini untuk ditambahkan ya atau dilengkapi dengan motor listrik itu tuh
dasar pertimbangannya atau apalah alasannya gitu dengan kondisi Brompton ini? Terus terang kalau saya jalan dengan teman-teman dengan sepeda yang besar, teman-teman tuh pakai road bike, pakai pakai yang gravel, ini saya ketinggalan jauh karena saya putaran kakinya lebih banyak. Jadi saya pikir, wah ini saya lebih capek, jadi pasti ketinggalan. Makanya untuk ngakali itu, supaya bisa mengimbangi teman-teman, saya pakai motor listrik. Jadi saya bisa mengimbangi kalau dengan teman-teman. Jadi saya awalnya seperti itu, saya ikut-ikut awalnya untuk ngejar ya ketinggalan gitu ya. Ketinggalan ya. Oh. Karena memang saya merasa wah ini berat sekali karena saya genjotannya putaran kaki itu lebih banyak gitu. Nah, Mas Budi kenapa iseng banget ngejar-ngejar road bike? Atau ada pengen coba apa gimana? Ya memang bukan bandingan kan Iya. Mas Budi Saya kita cuma ngimbangi teman-teman karena memang speed teman-teman ratanya bukan 30-an tapi sekitar 25-an itu masih oke gitu. Masih oke ya? Masih oke. Di atas 25 saya udah nggak bisa itu. Nah. Karena ini kecepatan maksimumnya hanya 27. tuh 27 teman-teman ya. per jam. Bagi komunitas Brompton barangkali ya yang ini info ya, pemakai yang basicnya engineering juga sama saya, inilah alasan teknis ya yang mendasar ya bahwa Brompton itu memang digunakan untuk sepeda urban Mas Budi ya. Yang kedua ini memang bukan untuk sepeda cepat-cepat ya. Nah, andai kata dengan tanda kutip ya teman-teman ingin mendapatkan nilai lebih ya, tentunya pakai motor listrik. Tadi Mas Budi sudah sampaikan bahwa motor listrik ini digunakan untuk speed ya. Iya. Oke, mungkin ada yang lainnya yang dan juga menambah tenaga untuk nanjak. Nah, itu teman-teman ya bagi yang udah PD ya, keluar kota, antar kota antar provinsi atau mungkin ke daerah pegunungan tetap menggunakan Brompton ya silakan aja. Tapi tadi Mas Budi disitir juga dari air kata-kata Mas Budi bahwa itu untuk membantu tanjakan. Nah, itu teman-teman kuncinya ya bahwa kita ini motor listrik bisa dipakai kemana-mana. Iya. Mas Budi, kalau barangkali ya, ini Mas Budi bisa sedikit ini nggak nge-review ini sedikit aja ya. Mungkin di lapangan juga udah ya nge-review operation ya. Atau mungkin kalau Mas Budi tahu data-datanya ini gimana caranya Mas Budi untuk mengoperasikan ini supaya optimal gitu loh. Untuk mengoperasikannya memang di sini ada baterai. Silakan. Saya taruh di sini. Oke. Baterainya ini harus di-on-kan dulu. Nah, ini ada baterainya. Ini ada baterai ya. Nah, ini terpaksa harus di-on-kan dulu. Oke. Nah, di sini ada kontrolernya. Kontrolernya ya. Motor listriknya, baterai. Dan di sini juga ada yang namanya pedal assist. Jadi ada sensor ya? Sensornya di sini, ada sensornya. Teman-teman ada sensornya ya? Ada sensor gitu dipasang. Iya. Begitu nanti on, pedalnya belum mutar, dia akan belum jalan motor listriknya. Jadi begitu gitu. On dulu, baru pedal assist. Pedalnya mutar, baru dia jalan. Jadi dia ngontrol terakhir dari speed ini ya? Iya. Dari rotasi ini ya? Ini, ya. Oh gitu ya. Itu teman-teman ya. Itulah kondisinya ya yang harus kita ketahui. Dan ini harus di-on-kan dulu. Oke, on-kan ya. Nah, ini sudah nyala. Ini ada yang speednya 1, bisa 2. Sampai berapa Mas Budi? Sampai 5. Oh gitu. Speednya yang paling tinggi 5. 5. Sebenarnya bisa sih 7, tapi Oke. bisa aja kita pakai gitu. Bisa pakai biasanya maksimum 5 ya. Dan ini ada kelebihannya lain, kita juga bisa mengaktifkan yang namanya throttling. Throttling, gas. Throttle ya. Throttling ya. Jadi gas, kalau misalnya biasanya kalau nanjak saya masih berat juga genjotnya, saya bantu dengan ini. Jadi saya tekan ini dia akan mutar jadi langsung. dua controller ya? Iya. Langsung dia mutar. Oh gitu. Jadi ini langsung aktif, bukan pakai pedal assist. Nggak pakai pedal assist kalau yang begini. Ini teman-teman. kompas nih. Bypass ya? Bypass nih. Oke. Jadi trik kemarin itu kalau nanjak, begitu saya berat pakai ini, ngoper nggak sempat, udah langsung saya tekan aja. Oke teman-teman ya, barangkali yang teman-teman yang udah memiliki mungkin udah tahu, tapi bagi yang ingin memiliki sepeda Brompton dengan motor elektrik, Brompton elektrik ya, tentunya ada ini Mas Budi ya tadi ya. Pertama pedal assist ya, dengan skala Mas Budi ya. Iya.
skala sampai skalanya, 7 ya. Ini 5 mungkin yang umum ya. Ya. Nah, ini dengan pedal assist ya. Iya. Kalau udah nggak sempat, ini ada direct gas ya, throttling ya. Throttling ya. Oke, itu teman-teman. Nah, seperti inilah ya. Ini tentunya Nah, loncat dia. Waduh, iya. Langsung. Oke. Tentunya teman-teman ya. Ini mungkin ya kalau di motor sepeda elektrik yang biasa mungkin ada 2 ya. Tapi umumnya terpisah teman-teman. Throttling yang sepeda yang umum yang ininya sederhana ya. Dan yang ini umumnya sepeda yang agak mahal teman-teman. Kalau mungkin yang bagus ya ini ya seperti ini teman-teman dua-duanya. Jadi ada kondisi umum yang kita irit baterai dan kondisi emergency Mas Budi ya. Kok malah yang saya terangin mungkin benar ya? Boleh, betul. Ini Mas Budi ya, barangkali ya. Ini buat throttle. Nah, itulah. Jadi kalau misalnya tambah lagi pakai ini. Tapi tetap maksimum kecepatan 27. Oke. Ini teman-teman ya. Ini saya terus terang. Saya juga mau, tapi bukan sepeda Brompton. Karena ini sangat membantu teman-teman ya. Apalagi Mas Budi ya. Kita duduk lagi deh. Iya. Kita udah usia yang agak lanjut, barangkali kalau dalam kondisi tertentu ya, kita nggak bisa maksakan Mas Budi ya. Iya. Masakan sepeda itu harus kita yang goes ya. Dengan motor tambahan ya, kita akan mendapatkan suatu keuntungan ya untuk mengatasi jalan-jalan yang agak berat Mas Budi ya. Mas Budi, balik lagi ya. Saya terus terang ya, melihat Mas Budi kemarin yang waktu di perjalanan Jogja selalu membalap saya. Halo Dan, sekedar menghibur saya. Oh ya Mas Budi, wah dia dengan enaknya teman-teman ya itu membalap aja gitu saya tanyakan mungkin dengan throttling ini. Jadi tetap aja ya. Beliau happy di perjalanan dan baterai juga nggak habis. Mas Budi, balik lagi ya. Iya. Kepada apa ya namanya? Kalau ini kan ada ampere hour. Mungkin Mas Budi tahu berapa ampere ini? Waduh, ini saya mesti buka ini. Oke. Mungkin ada. Kalau nggak ada nggak masalah lah. Ah, ini dia. Ini dia nih. Nah, 9,6 nih. Iya, Ya. 9,6. Ya, 9,6 ampere hour ini langsung ya. Iya. Oke. Nah, dengan kapasitas ini tertentu. Nih teman-teman. Ini yang paling besar teman-teman ya. Mas Budi ya. Iya, masih ada lagi sih yang paling besar. Tapi kan kalau terlalu besar nggak cukup ini. Oke. Masih ada teman-teman yang paling besar. Tapi kalau untuk yang paling efektif yang inilah Iya. yang kita bisa simpan di box ya. Sehingga ini enak. Tetap kita mendapatkan stylus ya. Stylus ini ya. Tetap kita terjaga stylus ini dan kita akan mendapatkan suatu ini yang simple teman-teman ya. Simple. Oke teman-teman ya. Balik lagi ke sini, ini tadi ya kurang lebih ampere hour demikian. Mas Budi, untuk perjalanan ya yang oke lah ya, yang barangkali kita cukup jauh ya, Mas Budi, kombinasi baterai dengan apa pedal ada sih kira-kira pernah menempuh berapa kilo? Ini berapa persen atau gimana pengalamannya? Kemarin 65 kilo masih saya kombinasikan. Jadi Iya. awal saya pakai speed pedal, Iya. tapi begitu break kedua saya sudah pakai listrik karena saya lihat kok ini sudah mulai menanjak. Langsung sudah saya pakai itu. Jadi pakai trik gitu. Inilah suatu apa ya kecerdasan teman-teman ya. Biasanya kalau orang dari mechanical engineering terutama ya kita ya itu tahu sekali apa makna energi dan kapan energi itu digunakan. Kalau Mas Budi masih kuat ya udah beliau pasti nggak akan. Gimana Mas Budi? Ya terus aja gue siap latihan. Tapi kalau udah emergency, apalagi kalau ketinggalan Mas Budi ya, mungkin kali ya, susul ya. Iya. Jadi baru berapa persen Mas Budi 60 kilo tuh? Itu sampai habis itu 65 kilo sampai hotel lagi kemarin habis sudah. Saya pakai ini lagi udah berat sekali. Oh, masih berat ini tenaga saya udah. Oh, oke. Itu teman-teman ya. Dengan ampere tadi ya kurang lebih berapa tadi? 69 ya, kurang lebih gitu ya. Iya. Oke, itu bisa 60 kilo teman-teman. Dalam arti kata perjalanan itu bervariasi ya. Terutama ya jalan-jalan agak gravel ya dan tanjakan teman-teman. Kalau turunan dan datar itu nggak terlalu itu, kecuali jalan rata yang mau ingin bercepat ya. Ya. Itu 60 kilometeran teman-teman ya. Itu masih itu udah mereduce ya tenaganya dan kira-kira udah limit ya. Ya. Hebat itu. Oke teman-teman.
Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Mas Budi ya, langsung di rumah beliau ya, dengan sepeda Brompton ya, yang memang udah dimodifikasi sedemikian rupa ya. Dan ini kira-kira maaf Pak Budi, ini biayanya nggak terlalu berat ya mengenai ini? Ini saya biayanya pasang sama mesin dan juga baterainya 5,7 juta. Oh teman-teman, tadi saya kan agak ini sensitif ya. Iya. Oke, Mas Budi tadi udah terus terang ya, hampir 6 jutaan teman-teman, komplit ya, 6 jutaan ya, semua sensor udah dipasang ya, ya begitulah. Ya kalau bagi kita ya sebagai seorang yang menginginkan kenyamanan ya, tentunya itu nggak seberapa Mas Budi ya, ketimbang fasilitas yang kita dapat kan, dan yang manfaat terutama ya, yang akan kita maksimalkan dari sepeda Brompton yang praktis ya. Terus terang Mas Budi ya, saya dulu pernah perjalanan ya, dulu ada teman kita juga yang ikut juga, yang baru kenal sekarang, yaitu Tante Tuti, ya kan? Iya. Tuti. Mereka kan ikut Brompton juga ya. Ini cerita aja Mas Budi ya, kita tambahkan aja ya. Mereka tuh udah kemana-mana Mas Budi. Di antaranya keluar komunitas kemana-mana. Ya keluar negeri lah. Dan kebetulan pada saat event yang sama, saya waktu itu belum kenal sama itu Tante Tuti, belum kenal ya. Nah, itu mereka tuh ada dalam komunitas itu. Kebetulan saya waktu itu lagi berangkat juga ke sana, ke daerah-daerah yang sekarang perang Ukraina. Iya. Nah, di sana saya ngobrol-ngobrol. Nyatanya rutenya tuh nggak terlalu jauh. Saya ke Moskow juga, terus ke Petersburg, mereka juga ke sana. Apa teman-teman sepedanya? Brompton. Brompton, terus terang aja. Jadi di Brompton itu terus terang udah melang-lang buana kemana-mana, dan mereka juga bisa ngerasakan ya ringkasnya. Mas Budi, packingnya masih segini Mas Budi, kopernya kecil, kopernya juga kecil. Dorong-dorongannya mereka pakai tas, ya mungkin sama tas umumnya yang setengahnya lah, tas yang umum di bawah ya. Nggak besar, tapi kalau itu nggak mungkin. Itu bisa simpel itu kalau bukan Brompton. Pasti besar. Ya. Mas Budi, sebagai pecinta Brompton ya, kira-kira terutama yang listrik, Mas Budi kira-kira mau pesan apa ke teman-teman yang menginginkan listrik, atau barangkali calon-calon baru yang menginginkan Brompton dengan kesan-kesan yang telah Mas Budi alami, dan betul-betul ya Mas Budi udah menjiwai Sally Brompton ini. Kira-kira silakan Mas Budi. Pesan saya, kalau memang mau pasang listrik, silahkan pakai, karena memang ini sudah sangat nyaman menurut saya, apalagi untuk usia saya gitu, yang sudah di atas 60, rasanya nih sangat membantu gitu. Okay. Kalau masih muda mungkin nggak apa-apa, masih kuat gitu loh. Tapi kalau saya rasanya kalau untuk touring jauh-jauh bersama teman-teman, rasanya memang sudah harus pakai e-bike. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Yang lainnya, yang aneh-aneh, bisa Mas Budi kreatif. Jangan salah teman-teman, Mas Budi selalu mengkonsumsi kita ramsum, kadang-kadang lemper, parem, kadang-kadang baca, pokoknya begitu-gitu. Dulu juga begitu. Untuk saya kesini ya ada panganan lah, snack, dan ya mungkin juga kecenderung makan besar ya, makan besar. Mas Budi yang masak. Mas Budi bisa Brompton, bisa gitu, gimana passionnya itu? Wah, kalau itu sih sebenarnya, kalau masak itu saya sebenarnya karena dulu sering bantu almarhum ibu saya. Itu kan ibu saya kan secara nggak sengaja bantuin. Saya bantuin motong bawang, ngupas bawang lah, apa gitu, potong-potong apa. Saya bantuin gitu. Tapi lama-lama saya perhatiin, masak tuh gampang. Gitu. Oh gitu ya. Akhirnya sekarang ini saya coba sendiri. Apalagi saya ada YouTube, saya coba segala macam masakan gitu. Oke. Sampai saya kalau memang yang berat-berat, yang saya perlu tahu ilmunya, saya seperti bakmi ala GM, saya kursus. Waduh. Karena saya pengen tahu apa sih bumbunya. Luar biasa Mas Budi ini. Itu saja Pak Sani. Nah itulah satu sisi lain kehidupan dari seorang yang udah menginikan masa dinas utamanya lah ya, sama seperti saya ya. Beliau juga aktif di bidang hal yang positif tentunya ya, yang bermanfaat untuk keluarga dan teman-temannya. Oke Mas Budi, ini untuk yang kedua kalinya saya mengucapkan terima kasih banyak ya pada Mas Budi yang telah bisa berbagi ya kepada kita semua, dan tentunya hal ini sangat mendasar ya,
karena kita punya basic engineering ya, yang barangkali akan berbeda dengan teman-teman yang lain dalam mempertimbangkan hal yang sifatnya sangat mendasar sekali. Oke, Danis Bike mengucapkan terima kasih banyak pada para follower Danis Bike ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama pada Mas Budi ya, yang telah menyempatkan saya untuk berkunjung ke rumah, dan beliau berkenan dengan suka hati untuk membahas Brompton ini. Oke, Mas Budi, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.